off of you. Welcome to Chinatown, Surabaya, one of the oldest and most vibrant spots in the city. Here, Chinese traditions mix beautifully with Javanese, Arab, and other local cultures that live side by side every day. You can feel the history in every corner, from the smell of delicious street food to the charm of old Chinese-style buildings. It's more than just a tourist area. It's a living example of how diversity can really work in harmony. So, how do the people here see and embrace those differences? Assalamualaikum, sebelumnya perkenalkan Bapak, kami dari Universitas Airlangga. Pada siang kali ini kami ingin melakukan studi tentang kebinekaan Bapak. Mengapa kami memilih Chinatown atau pecinan ini sebagai tempat kami melakukan studi kebinekaan? Karena kan di Chinatown ini kayak banyak berasal dari etnis-etnis ya enggak? Ya Pak ya. Ada dari etnis Madura, dari etnis Chinese, ada dari etnis Jawa itu sendiri. Nah, jadi kami merasa bahwa Chinatown ini adalah tempat yang perfect lah, yang sempurna buat kami melakukan studi kunjungan. Benar sekali Bapak. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa aja? Khairul Anwar. Saya sedang berbicara dengan Bapak siapa? Wahab. Wahab. Saya izin mewawancarai Bapak ya. Namanya siapa? Ivan. Ivan. Ya. Menurut Bapak, gimana sih rasanya hidup di lingkungan yang warganya beragam kayak di sini, Bapak? Bagaimana rasanya hidup di antara kebinekaan seperti itu? Ya seperti hidup biasanya Mas, ramah-tamah. Semua orang bisa sudah baikan semua, misalnya tidak ada rasa kegentingan atau kecemburuan sosial. Jadi sama-sama kita dari semua ras, dari suku apa saja di sini kita semua bersama-sama gotong royong atau kebersamaan itu ada semua di sini, Mas. Bagus. Lalu sekarang ini kan zamannya corona dulu. Sebelum corona dulu ramai Mbak. Itu macet. Motor-motor itu kadang ada nggak boleh sama polisi. Sekarang itu longgar. Lebih adem aja sih. Jadi semuanya kita satu sama lain saling bantu. Satu sama lain saling ngerti, itu aja sih. Jadi lebih adem lah gitu istilahnya. Jadi di sini perbedaan justru malah bikin adem ya, Pak ya. Apa sih yang bikin suasana di sini itu tetap akur dan juga rukun, walau orang-orangnya berbeda-beda gitu? Mungkin banyak yang duduk-duduk di depan, nongkrong, minum kopi, semua itu buat semua suasana jadi cair aja sih. Saling tolong menolong kan di sini kan pekerjaannya tuh sulit. Kata-kata yang jatuh kita tolong. Terus ada apa di jalan itu semua kita menolong semua. Berarti orang-orang di sini toleransi dan mereka mengamalkan nilai-nilai Pancasila, khususnya nilai Pancasila ketiga, benar ya Pak ya? Sangat tinggi sekali sini toleransinya itu. Kayak rukun itu ya itu bergurau, lalu ramah tamah, jangan emosi. Kalau emosi ya tetap nggak punya teman. Bapak pernah nggak ikut kegiatan dengan teman Bapak atau mungkin warga-warga di sini yang berbeda latar belakangnya, mungkin seperti acara-acara di daerah Chinatown ini? Mungkin acara-acara selamatan gitu sih ya. Kalau acara-acara seperti itu sih biasanya kalau di toko ini juga ada ngadain juga. Kita biasanya panggil-panggil orang-orang di sekitar juga untuk sama-sama makan bareng di sini gitu. Apalagi waktu bulan-bulan puasa mau Ramadan itu biasanya kita juga ada makan bareng-bareng gitu sih. Di Kota Pecinan ini kan dikuatkan sama cagar budayanya. Jadi kalau kita ada event atau ada pertunjukan dari ras lain, kita support dan bantu gitu. Harus saling support lah istilah gitu sama satu yang lain. Ini sini ya. Ya kadang dulu dulu pertama ada rapat di Jawa Pos cuma 3 kali. Lalu sudah sepi ya udah melorot. Jadi nggak rapat. Lalu sekarang ya gini. Memang nggak ada pertemuan, nggak ada apa-apa dulu ya ada kegiatan, Mbak. Iya. Penting nggak Bapak saling menghargai perbedaan dan mengapa Bapak? Yang kita utamakan, terutama
pada akhlak kita, kepada adab kita. Karena apa? Pada ilmu adab yang kita miliki terutama daripada ilmu yang lain. Ilmu akhlak lah yang pertama gitu. Tentunya akhlak ini yang termasuk di atas ilmu ya Bapak ya. Di atas ilmu itu ada akhlak. Dan untuk menjaga kebinekaan ini tentunya perlu akhlak atau adab yang baik. Ya, benar sekali untuk menjaga toleransi. Oh ya pastilah, perbedaan itu kan bukan perpecahan ya. Jadi semuanya pasti akan, kita semua sama lah. Nah, gitu sih. Jadi intinya semuanya setara ya Pak? Ya kalau warga sini yang kalau bicara ya cara gimana gitu ya, tukar pendapat masalah parkir, masalah kalau kamu gimana tiap hari gitu. Kalau di lingkungannya ya biasa-biasa saja gitu. Pertanyaan terakhir, kalau boleh berharap, Bapak pengen lingkungan di sini itu kedepannya bagaimana agar suasananya tetap damai dan kondusif? Kalau bisa ditingkatkan kembali untuk acara-acara kegiatan atau event-event yang lainnya itu. Dulu kan rame, sekarang ya anak muda ya cuma jalan-jalan. Jadi Bapak berharap ada rame ya? Iya, alhamdulillah. Iya kalau ada event minggu kayak acara apa gitu. Bisa ditingkatkan lagi untuk kedepannya untuk biar dari generasi ke generasi itu biar bisa merasakan. Kalau nggak ada apa-apa ya sepi. Ya tetap jaga satu sama lain aja supaya kita semua di sini sama-sama yang punya toko juga aman juga, yang bekerja di sini juga sama-sama aman. Kayak gitu aja sih. Ya. Baik, sekian itu wawancara dari kami. Terima kasih ya Bapak ya. So as you can see, there's a lot of ethnicity in here, and the conclusion is the most important of it all to make a solidarity is tolerance. Thank you.